Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Chandra Kurniasa Putri akan membahas mengenai transformasi regional, yaitu transformasi regional pulau, provinsi, dan kabupaten yang merupakan salah satu bagian dari transformasi perekonomian Indonesia bagian 4 pada mata kuliah perekonomian Indonesia yang ada di program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Tidar. Nah, di sini saya Chandra Kurniasa Putri akan mewakili kelompok 7 yang beranggotakan Nuriza, Devi Wahyu Utami, dan Habibul Lukman yang akan membahas mengenai transformasi regional. Nah, sebelum kita membahas mengenai apa sih itu transformasi regional, kita akan mempelajari terlebih dahulu mengenai transformasi ekonomi. Apa sih transformasi ekonomi itu? Nah, di sini dijelaskan transformasi ekonomi adalah suatu rangkaian perubahan yang saling terkait satu dengan lainnya dalam komposisi permintaan agregat, perdagangan luar negeri yaitu ekspor dan impor, penawaran agregat yaitu produksi, dan penggunaan faktor-faktor produksi yang diperlukan guna mendukung proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, jadi transformasi ekonomi yang dimaksud di sini adalah perubahan yang terkait satu dengan yang lainnya, yang nantinya perubahan tersebut akan mendukung proses pembangunan perekonomian secara berkelanjutan dalam suatu negara. Selanjutnya kita akan membahas mengenai transformasi regional. Apa sih itu transformasi regional? Nah, transformasi regional di sini disebutkan mencakup wilayah domestik dan regional yang merupakan provinsi atau daerah, kabupaten atau kota. Nah, dalam transformasi regional ini, transaksi ekonomi yang akan dihitung adalah transaksi yang terjadi di wilayah domestik suatu daerah tanpa memperhatikan apakah transaksi dilakukan oleh masyarakat residen dari daerah tersebut atau masyarakat lain atau disebut masyarakat non-residen dari daerah tersebut. Nah, jadi di sini dijelaskan kalau transformasi regional itu merupakan transaksi ekonomi yang akan dihitung yang akan menjadi pendapatan suatu daerah tanpa memperhatikan apakah pendapatan tersebut berasal dari masyarakat daerah itu sendiri atau dari masyarakat daerah lain. Nah, berikut terdapat contoh data produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku di setiap provinsi di Pulau Jawa pada tahun 2011 hingga tahun 2018. Dapat kita lihat pada data bahwa Provinsi DKI Jakarta 8 tahun berturut-turut selalu memperoleh PDRB tertinggi di antara provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa. Hal tersebut dapat dikarenakan Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu pusat perekonomian di negara Indonesia sendiri. Sedangkan perolehan PDRB terendah selalu didapatkan oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal itu dapat dikarenakan di antara provinsi yang lain, Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi yang memiliki wilayah paling kecil, sehingga wajar apabila produk domestik regional brutonya lebih sedikit dibandingkan dengan provinsi yang lain di Pulau Jawa. Nah, selanjutnya ada contoh pendapatan regional juga, yaitu sebuah berita yang memberitakan bahwa Kota Semarang dan Kabupaten Cilacap memimpin perekonomian Jawa Tengah menurut data Badan Pusat Statistika. Produk domestik regional bruto Kota Semarang pada tahun 2017 yang diukur atas dasar harga berlaku mencapai 161,25 triliun atau sebesar 13,7% dari total PDRB Jawa Tengah yang waktu itu mencapai 1.176,5 triliun, sementara Kabupaten Cilacap mendapatkan 105,67 triliun atau setara dengan 8,98% dari PDRB Provinsi Jawa Tengah. Nah, ini data dari PDRB kota atau kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Kota Semarang mendapatkan peringkat pertama, yang selanjutnya ada Cilacap, lalu disusul dengan Kudus, Banyumas, dan diakhiri dengan Kota Magelang.
Selanjutnya, kita akan membahas mengenai produk domestik dan produk regional. Apa sih itu produk domestik? Di sini dijelaskan, produk domestik merupakan semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut. Nah, jadi di sini dijelaskan, produk domestik adalah barang dan jasa yang dihasilkan dari kegiatan perekonomian suatu daerah tanpa memperhatikan apakah faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa tersebut itu berasal dari daerah tersebut atau dimiliki dari penduduk daerah tersebut. Nah, kalau produk regional itu merupakan produk domestik ditambah dengan pendapatan dari faktor produksi yang diterima dari luar daerah atau dari luar negeri dikurangi dengan pendapatan dari faktor produksi yang dibayarkan ke luar daerah atau luar negeri. Jadi, produk regional merupakan produk yang ditimbulkan oleh faktor produksi yang dimiliki oleh residen. Nah, selanjutnya ada produk domestik regional bruto atas dasar harga pasar dan produk domestik regional neto atas harga pada pasar. Nah, apa sih produk domestik regional bruto atas dasar harga pasar atau biasa disingkat dengan PDRB atas dasar harga pasar? Di sini disebutkan PDRB atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto atau gross value added yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nah, perhitungan nilai tambah adalah nilai produksi atau output dikurangi biaya antara. Nilai tambah bruto di sini mencakup komponen-komponen pendapatan, yaitu berupa faktor upah dan gaji, bunga, sewa, tanah, dan keuntungan. Penyusutan dan pajak tidak langsung neto dan pajak. Jadi, dengan menjumlahkan nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari jumlah sektor tadi akan diperoleh produk domestik regional bruto atau dasar harga pasar. Selanjutnya yaitu PDRN atas dasar harga pasar atau produk domestik regional neto atas dasar harga pasar. Apa sih PDRN atas dasar harga pasar itu? Di sini disebutkan pada konsep bruto atau pada PDRB atas dasar harga pasar tadi itu penyusutan masih termasuk di dalamnya. Sedangkan kalau PDRN atas dasar harga pasar ini komponen penyusutan telah dikeluarkan. Jadi produk domestik regional bruto atas dasar harga pasar dikurangi penyusutan akan diperoleh produk domestik regional neto atas dasar harga pasar. Nah, berarti PDRN atas dasar harga pasar itu adalah produk domestik regional bruto dikurangi dengan penyusutan. Nah, penyusutan yang dimaksud di sini itu adalah nilai susut atau nilai aus barang-barang modal yang terjadi selama barang-barang modal tersebut ikut serta dalam proses produksi. Jika nilai susutnya barang-barang modal dari seluruh sektor ekonomi dijumlahkan, maka hasilnya merupakan penyusutan yang dimaksud tersebut. Selanjutnya ada berita mengenai pertumbuhan perekonomian di Jakarta yang tumbuh mencapai 6,17% sepanjang tahun 2018. Pertumbuhannya sedikit melambat dibandingkan tahun lalu, yaitu sebesar 6,2%. Meski demikian, pertumbuhan bisa dijaga di atas 6%. Sementara itu, realisasi pertumbuhan ekonomi pada kuartal 4 2018 mencapai 6,41%, lebih tinggi dibanding dengan pertumbuhan kuartal sebelumnya yaitu 6,38%. Kinerja pada tahun 2018, perekonomian DKI Jakarta tumbuh di atas 6% yang menandakan tetap terjaganya momentum pertumbuhan ekonomi ibu kota. Terjaganya pertumbuhan ekonomi di Jakarta salah satunya disebabkan pertumbuhan konsumsi pemerintah yang cukup tinggi. Hal ini sejalan dengan adanya peningkatan dana pencairan tunjangan hari raya bagi para aparatur sipil negara beserta pensiun pada tahun 2018. Nah, ini merupakan bukti pertumbuhan perekonomian di Provinsi DKI Jakarta
yang dapat kita lihat pada data yaitu produk domestik regional bruto atas dasar harga maupun atas dasar harga konstan setiap tahunnya selalu bertumbuh. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas produk domestik regional neto atas dasar biaya faktor. Apa sih yang membedakan produk domestik regional neto atas dasar biaya faktor dengan atas dasar harga pasar? Nah, perbedaannya itu terdapat pajak tidak langsung yang dipungut pemerintah dan subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada unit-unit produksi. Jadi, seperti yang kita tahu, pajak dan subsidi itu akan berpengaruh pada harga suatu barang. Kalau pajak itu nanti akan menaikkan harga suatu barang, sedangkan kalau subsidi itu akan menurunkan harga suatu barang. Nah, apabila pajak tidak langsung itu dikurangi dengan subsidi, maka akan menghasilkan yang namanya pajak tidak langsung neto. Nah, produk domestik regional neto atas dasar biaya faktor ini didapatkan dari pengurangan produk domestik regional neto atas dasar harga pasar dikurangi dengan pajak tidak langsung neto tersebut. Nah, selanjutnya ada pendapatan regional per kapita. Produk regional neto yaitu merupakan jumlah pendapatan yang benar-benar diterima oleh seluruh masyarakat yang tinggal di daerah yang dimaksud. Nah, produk regional neto inilah yang merupakan pendapatan regional. Pendapatan regional itu dihitung dari produk domestik regional neto atas dasar biaya faktor dikurangi dengan pendapatan yang mengalir keluar dan ditambah dengan pendapatan yang mengalir ke dalam. Nah, apabila pendapatan regional itu dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di suatu daerah yang dimaksud, maka akan didapatkan yang namanya pendapatan per kapita regional. Nah, berikut ada contoh pendapatan rata-rata penduduk Provinsi Jawa Tengah sebesar 36,78 juta per tahun. Badan Pusat Statistika Jawa Tengah merilis data pendapatan penduduk Provinsi Jawa Tengah. Menurut BPS, produk domestik regional bruto per kapita provinsi ini selama 2018 adalah 36,78 juta. Kepala BPS Jawa Tengah mengatakan rata-rata pendapatan penduduk Jawa Tengah itu mengalami peningkatan dibanding 2017 yang hanya sebesar 34,22 juta. Menurut beliau, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah selama 2018 tercatat mencapai 65,32% atau naik dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 5,26%. Berikut rangkuman produk domestik regional bruto per kapita Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2015 hingga tahun 2019 yang dapat kita lihat bahwa pada tahun 2015 ke 2016 mengalami penurunan, lalu sampai 2017-18 mengalami kenaikan sedikit demi sedikit. Dari data tersebut dapat kita lihat bahwa produk domestik regional bruto per kapita Provinsi Jawa Tengah dapat dikatakan tidak begitu fluktuatif karena pada tahun 2016 hingga tahun 2019 produk domestik regional bruto tidak mengalami kenaikan maupun penurunan secara signifikan. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.